Nah, untuk pertemuan pertama ini, yaitu mengenai submateri kita, yaitu perbandingan trigonometri, matematika wajib kelas 10 semester 2. Nah, berikutnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetisi, KD dan IPK-nya. Nah, untuk KD-nya 3.7 menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan pada segitiga siku-siku. Nah, berikutnya ada KD 4.7 menjelaskan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, berikutnya ada IPK 3.7.6 menganalisis perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan IPK berikutnya 4.7.6 memilih perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai terkait tujuan pembelajaran. Nah, pertama di sini, setelah mengikuti pembelajaran, nantinya peserta didik diharapkan dapat memunculkan karakter sikap religius, kritis, disiplin, dan tanggung jawab dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran based learning, peserta didik nanti dapat menganalisis terkait materi perbandingan pada segitiga siku-siku. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang terakhir, itu melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, berikutnya, jadi pada pembelajaran hari ini itu terfokus ke segitiga siku-siku. Nah, berikutnya trigonometri. Nah, submaterinya itu perbandingan trigonometri. Jadi, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan trigonometri. Nah, trigonometri itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Selanjutnya, nah di sini barulah kita masuk ke dalam perbandingan trigonometri. Nah, sebelumnya Ananda sudah Ibu jelaskan mengenai trigonometri. Nah, sekarang perbandingannya lagi. Nah, perbandingan trigonometri ini adalah perbandingan ukuran sisi-sisi suatu segitiga siku-siku yang apabila ditinjau dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga tersebut. Nah, coba Ananda perhatikan di sini. Ibu memiliki sebuah segitiga ABC, di mana siku-siku di C, nah coba perhatikan, sisi AC itu merupakan sisi siku-siku. Begitu juga dengan sisi BC, merupakan sisi siku-siku. Nah, berikutnya untuk sisi AB itu merupakan hipotenusa atau sisi miring. Nah, sisi AB ini juga dinamakan sisi C, di mana sisi AB ini berada di depan sudut C, maka dinamakan sisi AB ini yaitu sisi C. Nah, berikut sama juga dengan sisi AB, sisi AC, dan juga sisi BC. Nah, berikutnya dalam segitiga siku-siku ini terdapat sebuah teorema, di mana teorema ini digunakan untuk menentukan panjang sisi-sisi segitiga yang belum diketahui nantinya, yaitu teorema Pythagoras, di mana rumusnya di sini yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berikutnya, nah di sini perbandingan. Nah, dalam trigonometri ada istilah-istilah yang harus kita ketahui, yaitu ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, di mana sinus atau sin ini, sin theta ini, nah untuk theta ini tidak harus dilambangkan dengan theta. Bisa juga dengan lambda, kemudian juga dengan simbol lainnya. Tidak harus terfokus ke theta. Nah, berikutnya, coba Ananda perhatikan di sini.
segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC, di mana sisi AB itu merupakan sisi miring, kemudian BC sisi depan, dan AC sisi samping. Nah, untuk menentukan atau rumus yang digunakan untuk menentukan misalnya yang tanya sisi depan atau sisi miringnya ataupun sisi sampingnya, maka digunakanlah istilah-istilah dalam trigonometri ini, yaitu sinus, di mana perbandingannya itu adalah sisi depan per sisi miring. Nah, untuk kosinus, perbandingannya itu adalah sisi samping per sisi miring. Nah, begitu juga dengan untuk tangen, yaitu perbandingannya adalah sisi depan per sisi samping. Nah, begitu juga untuk sekan, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, untuk kosekan ini merupakan kebalikan dari sinus, di mana perbandingannya yaitu sisi miring per sisi depan. Begitu juga untuk sekan dan kotangen. Nah, berikutnya, di sini kita telah mempelajari tentang istilah-istilah dalam trigonometri. Nah, sekarang kita terapkan dalam sebuah contoh soal, di mana sini soalnya yaitu sebuah segitiga ABC dengan panjang AC adalah 6 cm dan panjang BC adalah 8 cm. Nah, jika sudut siku-sikunya berada di C, tentukan nilai perbandingan dari sin A, sin B, dan tan A. Nah, coba Ananda perhatikan di sini. Nah, dalam sebuah contoh soal ini disebutkan segitiga, maka buatkanlah segitiga bantunya, yaitu segitiga ABC dengan yang diketahuinya yaitu AC 6 cm, kemudian BC 8 cm. Nah, coba diperhatikan di sini. AB-nya belum diketahui. AB ini merupakan sisi miringnya, sedangkan sisi depan dan juga sisi sampingnya telah diketahui. Nah, untuk mencari sisi miringnya ini, kita gunakan rumus teorema Pitagoras yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, yang ditanya di sini AB saja. Maka untuk AC kuadrat tambah BC kuadrat ini kita akarkan, sehingga didapatkan hasilnya nanti yaitu AB sama dengan akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Nah, sehingga untuk nilai AB itu sendiri yaitu akar 100. Nah, untuk akar 100 ini berapa? Nah, untuk akar 100 ini adalah 10, maka panjang AB itu adalah 10. Berikutnya, berikutnya kita akan mencari sin A, sin B, dan tan A-nya. Sesuai yang ditanya sebelumnya ya, yaitu untuk sin A-nya itu, seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencari sin A itu menggunakan sisi depan per sisi miring. Nah, untuk sisi depannya ini berada di A. Kemudian untuk sisi miringnya berada di B. Maka sin A-nya itu adalah BC per AB. Sehingga sin A itu adalah 8 per 10. Maka 8 per 10 ini berapa hasil baginya? Nah, benar. Berarti hasil baginya adalah 0,8. Berikutnya untuk sin B. Nah, untuk sin B ini, untuk mencari perbandingan sin B-nya itu adalah sisi depan per sisi miring. Nah, sisi depannya itu A dan sisi miringnya adalah B. Maka sin B sama dengan AC per AB. Maka didapatkan hasilnya untuk sin B ini adalah 6 per 8, sehingga hasil akhirnya itu 0,6. Nah, untuk tan A. Nah, untuk tan A ini perbandingannya itu adalah depan per samping, yaitu depannya itu A dan sampingnya adalah B, yaitu BC per AC, yaitu 8 per 6, sehingga tan A-nya itu adalah
1,33. Nah, berikutnya. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari contoh soal terkait misalnya sin A, sin B, dan tan A yang ditanya. Nah, berikutnya ada sebuah permasalahan di mana di sini permasalahannya terkait Raihan berdiri dengan jarak 20 meter dari pohon dengan menggunakan kilometer didapat sudut elevasinya 55 derajat terhadap puncak pohon. Hitunglah tinggi pohon jika badan Raihan sampai mata adalah 1,55 meter. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini ada Raihan, kemudian ada gambar pohonnya. Nah, Anda harus mengilustrasikannya. Kemudian di sana sudut elevasinya itu 55 derajat. Nah, sebelumnya Raihan itu merupakan titik A-nya, kemudian dari batang pohonnya itu sudut B-nya, kemudian bagian atasnya itu sudut C-nya. Nah, berikutnya untuk penyelesaiannya kita gunakan segitiga bantu, kita keluarkan. Di sini yang diketahui sudut AB-nya itu panjang AB-nya ya 20 meter. Nah, sudut elevasinya 55 derajat. Maka di sini yang diketahui yaitu sisi samping, kemudian kita cari sisi depannya. Nah, maka kita gunakan yaitu istilah dari trigonometrinya itu tan sisi depan per sisi samping. Nah, sisi sampingnya sudah diketahui. Tan A-nya juga sudah diketahui, yaitu 55 derajat. Maka sama dengan CD per 20. Sehingga didapatkan CB-nya itu, maaf ini bukan CD ya, tapi CB. Nah, sehingga didapatkan CB-nya itu adalah 28,56 meter. Nah, sehingga untuk mencari tinggi pohonnya itu mulai dari titik B ke C, yaitu sisi depannya, maka kita jumlahkan, yaitu 28,56 tambah tinggi Raihan berapa? 1,55 meter. Nah, sehingga tinggi pohon itu yaitu 30,01 meter. Berikutnya, nah telah kita dapatkan tinggi pohon itu 28,56 meter dan tinggi Raihan 1,55 meter. Nah, selanjutnya di sini ada berupa latihan soal, di mana di sini Ananda akan mengerjakannya berdiskusi boleh, berkelompok dengan teman, tetapi tidak untuk mencontek. Jika Ananda mencontek, berarti Ananda tidak paham dengan apa yang Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan. Tujuan latihan ini untuk melatih kemampuan belajar Ananda untuk memahami materi tentang perbandingan trigonometri ini. Selanjutnya, berikutnya di sini ada sebuah permasalahan soal, sama seperti permasalahan soal sebelumnya. Nah, untuk permasalahan soal ini, Ananda buatkan ilustrasinya, sehingga Ananda mudah untuk menjawab pertanyaan terkait yang diberikan. Jangan langsung hanya menjawab saja. Mulailah untuk menjawab pertanyaan ini dari diketahui, ditanya, kemudian buatkan ilustrasinya.
Berikutnya, nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Nah, karena dalam PPT ini hanya 2 soal, Anda bisa mencari soal-soal yang terkait dengan perbandingan trigonometri ini pada buku-buku referensi yang ada. Nah, untuk meningkatkan kemampuan Anda sehingga Anda terbiasa untuk menyelesaikan ataupun menjawab persoalan yang ada. Karena seperti yang kita ketahui bahwa matematika ini bukan dihafal ya, tapi dipahami. Dengan cara apa? Dengan cara latihan soal-soal yang ada. Baiklah, itulah presentasi dari saya, penjelasan terkait materi perbandingan trigonometri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.